Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai 2,6 miliar rupiah terkait perkara dugaan korupsi yang menyeret nama Bupati Pati, Sudewo. Uang tersebut disimpan dalam sebuah karung, dengan proses penyerahan yang terekam dalam video dan viral di media sosial. Dalam rekaman berdurasi sekitar 20 detik, terlihat dua warga menyerahkan karung berisi uang kepada Kepala Desa Arumanis, Sumarjonono, yang saat itu berada di dalam mobil. KPK menjelaskan, peristiwa tersebut merupakan bagian dari rangkaian operasi tangkap tangan, di mana Sumarjonono diminta tetap menerima uang sesuai kesepakatan sebelumnya. Warga yang menyerahkan uang bukanlah korban pemerasan, melainkan pihak yang ditugaskan mengumpulkan dana. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Sudewo sebagai tersangka dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain Sudewo, 3 kepala desa lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan sebagai pengepul uang hasil pemerasan, dengan tarif jabatan yang dipatok antara 125 juta hingga 225 juta rupiah. Silakan untuk menyampaikan terkait dengan perkara Pati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang sudah cukup lama menunggu dan juga membersamai kami dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi. Baik, pada kesempatan malam ini, izinkan kami membacakan pointers terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Pada hari ini tanggal 20 Januari tahun 2026. Pemerintahan desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik serta pelayanan berbagai program pembangunan yang langsung bersentuhan dengan hayat hidup masyarakat luas. Jadi secara struktural mulai dari pusat sampai dengan daerah, dan tentunya desa ini memiliki peran yang sangat vital karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya, praktik pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan meritokrasi, tapi juga menciptakan potensi resiko korupsi di kemudian hari. Jadi ini mungkin sangat agak boleh dibilang jarang ya, yang biasanya pemerasan itu dilakukan terhadap pengisian jabatan-jabatan di tingkat kabupaten, kemudian provinsi seperti itu ya, yang pernah terjadi. Tetapi kali ini untuk pengisian perangkat desa pun dimintai sejumlah uang. Tentunya ini sangat miris ya, seperti itu. Kenapa menciptakan potensi resiko korupsi di kemudian hari? Karena tentunya setelah menjabat, para aparatur pemerintahan desa ini yang dipikirkan adalah bukan lagi bagaimana memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, tetapi justru bagaimana mengembalikan sejumlah uang yang dia gunakan untuk mendapatkan posisi tersebut. Maka penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap para pelaku terduga pemerasan dalam proses pengisian jabatan aparatur desa menjadi penting, karena tidak hanya untuk menindak pelaku tetapi juga sebagai upaya memutus mata rantai korupsi sejak awal. Mungkin rekan-rekan berpikir bahwa wah ini aparat desa, pasti juga berapa sih ngasihnya gitu. Tapi lihat aja nanti buktinya. Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan hingga ke tingkat desa. Pada sisi edukasi anti korupsi, KPK pun telah menginisiasi adanya program desa anti korupsi. Ya, di beberapa provinsi juga ada perwakilannya desa anti korupsi yang mengusung semangat transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan dan pembangunan wilayah desa. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut.
pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan perkembangan secara lengkap terkait penangkapan terduga pelaku tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Bahwa pada akhir tahun 2025, pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengumumkan akan membuka formasi jabatan perangkat desa pada bulan Maret 2026. Jadi di akhir tahun sudah disampaikan bahwa akan ada pembukaan formasi ya untuk perangkat desa di tahun depan, maksudnya di tahun ini pada bulan Maret. Kabupaten Pati diketahui memiliki total 21 kecamatan dengan 401 desa dan 5 kelurahan. Jadi keseluruhannya ada 406 ya. Saat ini diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong. Jadi ada 601 jabatan yang akan diisi pada formasinya pada bulan Maret yang akan datang. Atas informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh saudara SDW selaku Bupati periode 2025-2030 bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa. Ini perangkat desa aja dimintain uang gitu ya untuk jadi ini. Ya, seperti tadi disampaikan umumnya itu ya pejabat eselon 2, eselon 1 di kabupaten, tapi ini desa ini. Sejak bulan November 2025 diketahui SDW telah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa tersebut bersama tim sesnya. Pada masing-masing kecamatan selanjutnya ditunjuk kepala desa atau kades yang juga merupakan bagian dari tim ses SDW sebagai koordinator kecamatan atau korcam atau dikenal dengan tim 8 dengan susunan sebagai berikut. Jadi untuk memuluskan acaranya atau kegiatannya tersebut, maka ditunjuk beberapa kepala desa. Ya, itu dulunya adalah tim sukses ya. Jadi seperti itu. Jadi dulu tim sukses, gitu ya seperti itu. Nah, ditunjuk kembali. Ada 8 orang di sini. Yaitu saudara SIS, Kades Karangrowo, Kecamatan Juwana, saudara SUD, Kades Angkatan Lor, Kecamatan Tambakromo, saudara Yon, Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan, saudara IM, Kades Gadu, Kecamatan Gunung Gungkal, saudara YY, Kades Tambaksari, Kecamatan Pati Kota, kemudian saudara PRA selaku Kades Sumampir, Kecamatan Pati Kota, saudara AG, Kades Selungkep, Kecamatan Kayen, dan saudara Zion, Kades Arumanis, Kecamatan Jaken. 8 orang tersebut. Selanjutnya saudara YON selaku Kades Karangrowo, Kecamatan Jaken, dan saudara Zion selaku Kades Arumanis, Kecamatan Jaken menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari para caperdes, ya, calon perangkat desa. Tuh. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Zion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Nah, jadi setiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Zion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Nah, dari awalnya saudara SDW itu dengan saudara YON dan Zion dan yang lainnya yang tim 8 itu 125 sampai 150. Tetapi kemudian oleh di lapangan oleh saudara YON dan Zion ini dinaikin ya, tentunya juga untuk keuntungan mereka ya.